Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul. Untuk informasi lebih detail tentang situs saya yaitu di sapindonesia.net. Di SAP PP Training itu saya membahas mulai dari bagaimana cara melakukan proses input transaksi master data PP, kemudian bagaimana cara membuat demand management, bagaimana cara bikin MRP, bagaimana cara production order execution, dan yang terakhir adalah bagaimana cara Anda melakukan proses konfigurasi ya. Nah, ini silabus yang saya susun agar bisa mudah dipahami oleh tentunya oleh teman-teman ya tentang SAP PP Modul. Dan yang unik dari kursus ini, dari presentasi ini, nanti saya juga membahas tentang konfigurasi ya. Configuration, di sini konfigurasinya nanti ada pada master data configuration, kemudian MRP, order type, dependent parameter, dan seterusnya. Ada sekitaran 40 konfigurasi yang ada di SAP PP Modul. Nanti saya akan bahas sendiri, tapi khusus di member area ya. Saya tidak membahasnya di yang free karena memang banyak hal-hal yang ya harus apa namanya tidak free begitu ya. Oke. Kita masuk bahasan kita kali ini masih seputar MRP ya. Material Requirement Planning. Akan tetapi ini ya bahasannya adalah tentang results of MRP run. Apa yang dimaksud dengan result of MRP run? Jadi MRP pada akhirnya menghasilkan dua output ya. Nanti di sini nih dua output yang ke kiri dan kanan. Saya akan jelaskan di awal. Oke, di bagian ini terlihat bahwa ini adalah in-house production ya. Di pembahasan sebelumnya saya sudah bahas juga ada yang produksi itu dibikin di perusahaannya sendiri, maka itu disebut sebagai in-house production. Kemudian ada juga yang dibuat di dalam company sendiri, tetapi materialnya dipesan ke vendor atau biasa disebut dengan external procurement. Oke. Lalu dari yang external procurement ini yang sebelah kanan, di sini diperlihatkan dia muncul namanya purchase requisition ya. Purchase requisition PR atau biasa disebut PR. Kemudian dari PR itu nanti di-adopt sebagai purchase order. Oke, titik sampai sini ya. Kemudian dari MRP juga, dari proses running MRP, ini contohnya material A ya. Kemudian juga dia akan menghasilkan apa yang disebut dengan schedule line ya. Tentu saja MRP itu banyak mempertimbangkannya. Antara lain adalah schedule line. Jadi penjadwalan kapan harus produksi ya. Kapan harus pesan barang gitu ya. Jadi MRP itu mengatur semua yang berhubungan dengan proses produksi. Saya bisa gambarkan begini. Misalnya kita mau bikin finish product ya. Dari run MRP nanti dia akan melihat finish product itu akan dibuat berapa order oleh si MRP. Nanti MRP akan menghitung finish product ini berapa order dengan pertimbangan dia lot size-nya, dengan mempertimbangkan dia stoknya ada apa enggak. Kemudian di sisi lain dia juga MRP itu akan melihat apa yang disebut dengan BOM-nya. Dia akan lihat BOM, kedalaman BOM mulai dari level 0, level 1, level 2, dan seterusnya.
apakah materialnya itu ada di sistem atau tidak. Kalau tidak ada, maka dia akan menerbitkan apa yang disebut dengan external procurement, begitu ya. Nah, jadi MRP itu melihat dari sisi kanan, sisi kiri, semua positif, negatif, permintaan, dan keberadaan. Semuanya dilihat, ya. Dan kemudian alhasil dibuatkanlah plan order, ya. Terakhir dibuatkanlah proposal, gitu. Jadi dia melihat semua itu, akhirnya dia menerbitkan proposal. Nih, produksi harus bikin sekian, kemudian harus pesan barang sekian. Nah, itulah yang disebut dengan plan order atau proposal. Oke, paham sampai sini ya? Jadi dari MRP ini menerbitkan apa yang disebut proposal atau biasa disebut plan order. Oke. Lalu hasilnya dari result of MRP run ini, dari hasil MRP ini, maka terbagi dua. Satu yang ke kiri sebagai in-house production, dia akan membuat production order, mengconvert dari proposal itu mensuggest menjadi namanya production order atau process order. Di sini digambarkan dua, production order atau process order. Kenapa? Apa bedanya ini? Nah, perlu saya jelaskan di sini bahwa di modul PP itu ada dua model tipe produksi. Pertama, yang production order disebut sebagai discrete manufacturing. Apa itu discrete? Nanti pembahasannya lagi ya. Kemudian yang kedua adalah process order. Ini yang disebut sebagai SAP PP PI atau remanufacturing gitu ya. Jadi ada dua model. Dan ini juga tiketnya ada perbedaan sedikit, baik itu pada master data maupun pada transaksi. Ada perbedaan. Kemudian konfigurasinya juga ada perbedaan dari master data disuplai dua-duanya, akan tetapi nanti untuk transaksi berbeda. Yang satu soft floor, yang satu proses ordernya berbeda, gitu ya. Ini nanti akan masuk ke pembahasan tentang konfigurasi di SPRO ya, bagaimana perbedaannya. Lalu setelah itu ke sebelah kanan ya, dia akan mengconvert, akan mensuggest apa yang disebut dengan purchase requisition, PR ya. Dia akan menerbitkan PR agar membeli barang untuk kebutuhan produksi. Nah, dari PR ini nanti orang purchasing akan melihat dia ada PR yang nanti dia akan carikan vendornya, dan orang tim purchasing akan mencarikan vendor, kemudian negosiasi dengan vendor tentang harga dan pengiriman barang ke gudang ya. Oke. Jadi hasil dari MRP itu sesungguhnya menjadi dua ya, yang satu plan order sebagai production order, yang satunya adalah plan order sebagai purchase requisition. Oke. Lalu yang terakhir dari masalah MRP, pembahasan MRP kita adalah persiapan ya. Prerequisites itu adalah persiapan untuk running MRP. Ini juga perlu diperhatikan karena ada segitu banyak material ya dalam satu plan, maka material itu mesti diberikan tanda apakah material ini MRP atau bukan. Yaitu biasanya PPIC bisa menentukan bahwa material ini harus run MRP atau tidak gitu. Karena kalau semua material harus run MRP, ini mungkin akan banyak nanti PR-PR yang terbentuk ya. Jadi PPIC agak kewalahan. Nah, nanti PPIC memilah-milah material, khususnya material yang memang material packaging yang khususnya dipakai oleh finish product. Itu wajib MRP biasanya. Tapi kalau untuk material seperti kebutuhan spare part yang non stock gitu ya, atau yang kebutuhannya tidak urgent gitu, nah itu biasanya tidak dibuat MRP ya.
Oke, jadi persiapannya itu mengatur, mempersiapkan material mana saja yang MRP atau bukan. Itu adanya nanti di konfigurasi, ya, di konfigurasi material, di setup dia dicentang MRP atau bukan, kemudian diaktifkan MRP-nya, gitu ya. Ini ada di konfigurasi. Lalu satunya lagi tentang MRP juga ada di material. Di material master itu juga di MRP 1. MRP 1 itu nanti di situ dilihat apakah dia PD. PD itu berarti dia running MRP atau ND atau non MRP. Ya, pengaturannya juga ada di setup material master MRP 1. Dan yang kedua, pengaturannya ada di SPRO, di konfigurasi bagaimana material itu diaktifkan sebagai MRP atau tidak. Oke, saya kira pembahasan tentang itu sudah finish ya, pembahasan tentang material requirement planning. Yang kita bahas tentang masih pendahuluan ya. Kita membahas material requirement planning ya, agendanya ini udah sampai akhir dari silabus yang ini MRP overview. Kemudian nanti kita akan masuk ke technical metode of running MRP ya. Seiring waktu mudah-mudahan saya bisa menyampaikan bisnis prosesnya khususnya yang Anda mesti pahami ya. Sedangkan untuk sekali lagi kalau untuk yang praktek untuk melihat skenario Anda harus masuk ke member area. Di situ saya akan berikan cara-caranya ya dengan skenario yang udah saya persiapkan khusus untuk member area. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat ada manfaatnya, mudah-mudahan dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.